Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Febriani, NIM 46210337 sebagai moderator dari kelompok 4. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai realisme Aristoteles. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan membacakan tentang riwayat hidup Aristoteles, ontologi dan metafisika Aristoteles. A. Riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, Yunani Utara. Ayahnya adalah seorang dokter pribadi Amintas II, Raja Makedonia. Pada masa mudanya, ia hidup di istana Raja Makedonia di kota Pella dan dapat diandaikan pula bahwa ia mewarisi minatnya yang khusus untuk ilmu pengetahuan empiris dari ayahnya. Ketika memasuki usia 17 atau 18 tahun, Aristoteles dikirim ke Athena untuk mengenyam pendidikan di Akademia Plato. B. Ontologi dan metafisika Aristoteles. 1. Pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani onta, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi yang membahas sesuatu. Jadi dari segi istilah, ontologi berarti studi yang membahas sesuatu yang ada. Objek material ontologi adalah yang ada, artinya segala-galanya meliputi yang ada sebagai wujud konkret dan abstrak, indrawi maupun tidak indrawi. Yang kedua, pengertian metafisika. Istilah metafisika yang berasal dari bahasa Yunani meta, yang berarti setelah atau dibalik, dan pusika berarti hal-hal di dalam. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia. Metafisika adalah studi keberadaan atau realitas. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Novita mengenai 4 definisi metafisika Aristoteles, objek metafisika menurut Aristoteles, dan teori pengetahuan Aristoteles yang pertama kategori. Kepada Novita dipersilahkan. Ada 4 definisi tentang metafisika menurut Aristoteles. 1. Metafisika adalah di prinsip ilmu yang menyelidiki sebab-sebab dan prinsip-prinsip pertama atau tertinggi. 2. Metafisika mempelajari ada sejauh ada. 3. Menegaskan bahwa metafisika mendalami substansi. 4. Metafisika adalah ilmu penelitian Allah dan substansi trans-indrawi. Objek metafisika menurut Aristoteles ada 2, yakni 1. Ada sebagai yang ada. Ilmu pengetahuan mengkaji yang ada itu dalam bentuk semurni-murninya, bahwa sesuatu benda itu sungguh-sungguh ada, dalam arti kata tidak terkena perubahan atau dapat diserapnya oleh panca indera. 2. Ada sebagai yang ilahi. Keberadaan yang mutlak yang tidak tergantung pada yang lain, yakni Tuhan ilahi berarti tidak dapat ditangkap oleh panca indera. C. Kategori pengetahuan Aristoteles. 1. Kategori. 10 kategori atau 10 kategoris, yaitu A. Substansi.
yaitu hakikat sesuatu yang berdiri sendiri seperti manusia, hewan, dan pohon. B. Kuantitas atau jumlah adalah suatu pengertian yang menyatakan ukuran atau jumlah seperti semeter, setengah, dan lain-lain. C. Kualitas sifat atau sifat adalah suatu pengertian yang menunjukkan sifat itu seperti kualitas Ahmad itu cerdas, sopan, dan lain-lain. D. Relasi atau hubungan adalah suatu pengertian yang menunjukkan suatu adanya dengan adanya yang lain. Contoh Aristoteles murid Plato. Waktu atau time adalah pengertian yang menunjukkan kapan atau berapa jumlah waktu yang ada itu berada. F. Posisi, yaitu pengertian yang menunjukkan bagaimana Anda itu berada di tempatnya. G. Keadaan, yaitu pengertian yang menunjukkan bagaimana keadaan itu dibandingkan dengan keberadaan ada yang lain. Contoh, air itu begitu tenang. H. Aksi, yaitu pengertian yang menyatakan suatu tindakan atau aktivitas dari ada itu seperti Socrates minum racun. I. Positivitas, yaitu suatu pengertian yang menunjukkan suatu tindakan yang ditunjukkan kepada ada itu sendiri, seperti 10 kategori tersebut. Substansi merupakan hakikat sesuatu yang dapat berdiri sendiri, sedang kesembilanan kategori tersebut merupakan penyebut atau pemberi bentuk terdapat substansi, dan oleh karena itu dia tidak dapat berdiri sendiri atau disebut dengan aksidensi. Terima kasih kepada Novita. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila mengenai teori pengetahuan Aristoteles bagian deduksi-induksi, logika, dan etika Aristoteles. Kepada Fadila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sukendra dengan NIM 46210039 akan membacakan materi selanjutnya yaitu 2 deduksi induksi. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui 2 jalan. Jalan yang pertama disebut induksi. Aristoteles mempergunakan istilah induksi untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih khusus berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Jalan yang kedua disebut deduksi. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, metode deduksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan secara deduksi biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogismus. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis, yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Yang ketiga adalah logika. Nama logika untuk pertama kali muncul pada Cicero abad 1 sebelum Masehi, seni berdebat. Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ketiga Masehi adalah orang yang pertama menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Aristoteles sendiri memakai istilah analitika untuk penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak dari keputusan-putusan yang benar. Dan ia memakai istilah analitika untuk penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak dari hipotesis atau putusan yang tidak pasti kebenarannya. Dalam topika, Aristoteles membahas dialektika, sedangkan nama karya-karyanya Analitia Proria dan Analitica Posteriora sudah menyatakan bahwa di sini ia membicarakan analitika.
Yang D. Etika Aristoteles. Etika Aristoteles pada dasarnya serupa dengan etika Socrates dan Plato, yang tujuannya yakni mencapai eudaimonia, kebahagiaan sebagai barang yang tertinggi dalam kehidupan. Akan tetapi, ia memahaminya secara realistis dan sederhana. Ia tidak bertanya tentang budi dan berlakunya seperti yang dikemukakan oleh Socrates. Terima kasih kepada Fadilah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dan penyampaian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.